Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini hari Selasa, tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah atau tanggal 17 Maret 2020. Seperti biasa Radio Sulaturahim dan Rasil TV kembali menggelar acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husein Alatas. Kita akan masih melanjutkan tema yang kemarin, Hatmiyatul Asbab atau jangan mempertuhankan sebab. Baik, alhamdulillah Ustaz Husein sudah hadir di sini. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Astaghfirullahal azim wa natubu ilaih min jami'il ma'asi wad dhunub. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li ahli baiti wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma waliyal afiyah nas'alukal afiyah afiyatad dunya wal akhirah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin wasrif wadfa' anna ya Rabbana as-su' wal fahsya wal fitana ma dhahara minha wa ma batan wadfa' anna ya Rabbana al-waba' wal bala' wal ghala' wa nas'aluka ya Rabbana afiyataka fi sirri wal alaniyah wa fid dunya wal akhirah. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa radio televisi Silaturahim yang dirahmati Allah. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian kita yang lalu kita bersama-sama telah mengkaji sebuah tema. Tema ini sebetulnya menjadi kajian dan perdebatan di antara banyak filosof, yaitu Hatmiyatul Asbab. Apakah sebab itu bekerja secara pasti? Ada sebab, pasti ada akibatnya. Jadi apakah sebab itu yang merupakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala secara pasti akan melahirkan akibatnya? Atau ada keadaan-keadaan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menghentikan, membekukan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh sebab tersebut, yang merupakan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Allah menerangkan dalam surat An-Nur setelah Allah menjelaskan dosa kejahatan yang dilakukan manusia.
walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Kalau bukan karunia Allah atas kalian dan rahmatnya, dan Allah menerima taubat hambanya, lagi maha bijaksana, niscaya kalian akan terkena bencana-bencana akibat dari perbuatan kalian. Dalam beberapa ayat berikutnya, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah atas kalian, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha penerima taubat lagi maha penyayang, tidak tahu kalian bakal jadi apa. Artinya, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dengan rahmat dan karunia dari Allah, perbuatan-perbuatan baik Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan bagi kita. Berikan ketenangan dalam kehidupan dunia, juga memberikan keberkahan, dan juga di hari akhirat bila kita tidak termasuk dari orang yang mempersekutukan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan balasannya. Tapi sebaliknya, apabila orang berbuat kejahatan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukum orang-orang yang berbuat kejahatan dengan seluruh dosa yang dilakukan. Artinya, dosa yang merupakan sebab yang mengundang azab dan murka Allah, tidak seluruh seluruh akibatnya dibiarkan bekerja oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah menghukum manusia dengan kejahatan yang mereka lakukan, Allah tidak akan menyisakan satupun binatang melata di muka bumi. Begitu juga apabila orang berdosa, berbuat keburukan, kemudian dia segera bertobat kembali kepada Allah, Allah bekukan akibat buruk dari amal perbuatannya. Kalau di kalangan sebahagian agama, di kalangan Hindu, mereka meyakini karma baik dan karma buruk. Sebetulnya hukum karma ini merupakan bahagian dari hukum sebab dan akibat. Kalau di kalangan mereka orang berbuat buruk, akan menghasilkan karma yang buruk secara pasti. Dalam keyakinan kita, orang berbuat keburukan, berbuat dosa, kemudian dia bertaubat, Allah janjikan apa? Yukaffir ankum sayyiatikum. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dan menutupi keburukan kita. Di mana keburukan tersebut Allah tutupi hingga akibat-akibat yang buruk tidak akan muncul. Dalam ayat yang lain, wa ya'fu anis sayyi'at, kata afa ya'fu dalam bahasa Arab, afatil athar, jejak-jejak yang hilang. Jadi kalau orang berjalan di padang pasir, datang angin bertiup, jejaknya hilang kan? Nah itu kata afa digunakan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya mengampuni dosanya, tapi juga jejak dari dosa tersebut dan akibat yang ditimbulkan Allah hilangkan. Ini rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita jumpai, kalau seandainya sebab tersebut akan melahirkan semua akibatnya, Allah tidak terlibat dengan rahmat dan karunia-Nya, maka tidak akan ada seorang pun yang akan selamat. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, tidak mungkin seorang pun dari kalian akan mampu untuk menjaga kebersihan, kesucian hidupnya. Saya berikan beberapa contoh. Para dokter yang berada di rumah sakit, melakukan layanan kesehatan, berhadapan dengan pasien yang bermacam-macam. Ada yang terkena tuberkulosis, ada yang terkena pneumonia, itu infeksi saluran pernafasan bagian atas, dan sekarang pneumonia banyak muncul akibat corona, bahkan sampai seluruh paru-paru, bukan hanya bagian atas, seluruh paru-paru mengalami flek, sampai menimbulkan gagal pernafasan hingga membutuhkan ventilator. Jumlah ventilator di negeri kita ini, di rumah sakit tidak memadai. Bahkan saya dengar di ruangan ICU di Cipto,
Ada sekian banyak ventilator, sebahagiannya nggak berfungsi. Jadi kalau bukan rahmat Allah dengan kondisi negeri kita layanan kesehatan yang amat buruk, bisa dibayangkan berapa banyak korban yang akan berjatuhan. Dokter yang berhadapan dengan sekian banyak pasien, katakan dia berjaga-jaga, mencuci dia punya tangan dengan hand sanitizer. Kita bertanya, kira-kira bakteri kuman tersebut atau virus, apakah hanya berada di tangan? Dalam sebuah kamar isolasi untuk orang yang terkena penyakit menular, di saat dokter masuk, katakan menggunakan masker, kira-kira di tubuhnya ada nggak yang melekat? Tapi Allah kasih, subhanallah, tidak semua dokter terkena. 1-2 dari mereka terkena, semua dengan izin Allah. Tapi dengan rahmat Allah, Allah melindungi mereka yang melakukan layanan kesehatan. Oleh karena itu, kalau dia hanya bersandar bergantung pada sebab, menjaga kebersihan dan berupaya untuk tidak kontak, mustahil. Oleh karena itu, tugas dokter merupakan jihad yang amat besar yang tidak kalah dengan orang yang berjihad di medan perang. Tapi kalau para dokter tidak menyadari hal ini, mereka menganggap bahwa ini hanya merupakan profesi dan dia mendapatkan kehidupannya dari sana, betapa meruginya dia. Tapi di saat bekerja, melakukan layanan kesehatan, sambil dia berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan rahmatnya, di samping dia menerima imbalan materi, dia mendapatkan pahala yang lebih besar lagi dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ini orang-orang yang sehat, seringkali mondar-mandir masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit kita tahu bagaimana kuman, begitu pula virus berkembang. Kalau bukan rahmat perlindungan Allah, kita yang kontak, yang berada dalam lingkungan tersebut, kira-kira akan terkena penyakit yang bermacam-macam. Tapi Allah dengan rahmatnya melindungi kita semua. Oleh karena itu bergantung kepada sebab dan mempertuhan sebab akan menjadikan kita orang yang hidup dalam ketakutan, kegelisahan. Tapi kalau kita berusaha menjaga diri kita, menjaga kebersihan kita, kemudian kita bersandar bergantung pada Allah, di sana perlindungan Allah akan turun. Dan perlu saya ingatkan bahwasannya baik itu bakteri, baik itu virus, baik itu larva, baik itu jamur, merupakan bala tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suratul Fatah Allah berfirman, Mas Krisna, walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman. Kepunyaan Allah seluruh bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Kalau Allah hanya memiliki bala tentara, tapi Allah tidak Maha tahu lagi Maha bijaksana, maka tentaranya bisa menyerang sembarang orang kan? Tapi dengan ilmu Allah dan kebijaksanaannya, yang diserang oleh bala tentara Allah ini adalah orang-orang yang ingkar, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hamba-hambanya yang berlindung masuk ke dalam lindungan Allah, masa akan diserang oleh bala tentara Allah? Dalam ayat yang lain, walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Kepunyaan Allah bala tentara langit dan bumi. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ini 2 ayat dalam suratul Fatah. Jadi kalau manusia bergantung kepada sebab dan mempertuhankan sebab, dan beranggapan bahwa sebab itu bersifat hatmi, pasti. Kata hatmi itu qat'i, pasti akan menghasilkan akibatnya, maka manusia tidak akan memiliki harapan. Kemudian kita harus tahu usaha manusia tidak sebanding dengan apa? Dengan yang dibutuhkan dalam hidup ini. Coba Anda bertanya, siapa kira-kira yang menggerakkan jantung Anda? Siapa yang membuat kedua paru-paru Anda kuncup dan berkembang? Siapa yang mengoperasikan sistem pencernaan Anda? Siapa pula yang mengoperasikan ginjal, yang menjalankan tugas yang begitu besar? Begitu pula yang mengoperasikan fungsi hati Anda. Semua adalah Allah. Sedangkan manusia dengan tangan-tangannya banyak melakukan kerusakan pada hukum dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau apa yang mereka lakukan, apa yang mereka konsumsi, baik itu minuman, makanan, rokok, narkoba, seluruh kira-kira akibatnya dibiarkan oleh Allah, maka manusia akan banyak bergelimpangan di jalan-jalan. Tapi Allah berikan kesempatan untuk bertaubat, memperbaiki dirinya. Begitu dia bertaubat, memperbaiki dirinya, langsung akibat-akibat dari sebab yang dilakukan, Allah bekukan dengan rahmat Allah. Artinya sebab tidak bekerja dengan sendirinya, tapi bekerja dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka larilah, berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana kita tahu, rumah sakit merupakan tempat berkumpulnya kuman. Kalau tidak dibutuhkan, jangan kita datang ke sana. Hanya pada saat kita butuh atau mengunjungi orang, kita datang mengunjungi orang yang sakit, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di rahmat yang melindungi kita. Oleh karena itu, laksanakan sholat dengan baik, keluarkan zakat kita, banyak-banyak bersedekah, berkata baik, memandang yang baik, mendengarkan yang baik, bersikap baik pada sesama manusia, akan membuat kita berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya berikan contoh yang lain. Bagaimana usaha sebenarnya. Bukan dia yang menghasilkan rezeki kita. Sayyidah Hajar ketika dia bersa'i di antara Safa dan Marwah. Bersa'i artinya berusaha. Sebanyak 7 kali dia mondar-mandir hingga menghabiskan semua tenaganya. Setelah dia berusaha, baru dia memohon pada Allah, ya Allah, aku telah laksanakan kewajiban untuk berusaha. Aku mengharapkan rahmat dan kebesaran serta karunia-Mu. Setelah dia berusaha, baru Jibril datang membawakan karunia dari sisi Allah. Tapi saya bertanya, usahanya ya, yang membuat Zam-Zam keluar, dia menggali, memacul, apa Allah subhanahu wa ta'ala yang memancarkan Zam-Zam? Usahanya yang membuat Allah mengirimkan makan buat Hajar, ya, apakah dengan rahmat Allah mengirimkan rezekinya? Tapi Allah kirimkan setelah dia berusaha hingga menghargai nikmat Allah. Begitu pula Sayyidah Maryam ketika dia melahirkan, dia butuh makan, Allah katakan wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Goyangkan pohon korma, dia akan menjatuhkan buah-buah rutab yang segar buat kamu. Kita tahu bahwasannya orang laki-laki kalau menggoyang pohon korma, buahnya tidak akan jatuh, apalagi wanita yang baru melahirkan. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, jangan kita menyembah selain Allah. Jangan kita mempersekutukan Allah dengan sebab, karena sebab merupakan hukum-hukum Allah. Sebab juga merupakan bala tentara Allah, dan bala tentara Allah tidak akan sembarangan menyerang kecuali orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita di sini ingin ya, membaca ayat-ayat yang mengingatkan kita akan penjagaan dan perlindungan Allah untuk kita semuanya. Pertama saya akan bacakan ayat 41 dari suratul Anbiya. Yang memberikan peringatan pada mereka yang mengolok-olok para nabi, para rasul dan orang yang membawa peringatan. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablik. Sungguh telah diperolok-olok rasul-rasul sebelum engkau wahai Rasulullah. Fahaqqa billadina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahziun. Maka apa-apa yang mereka jadikan sebagai bahan olok-olokan akhirnya mengenai mereka. Semua disebabkan karena ulah perbuatan mereka. Setelah itu Allah mengajukan pertanyaan Mas Krisna. Qul man yakla'ukum bil-laili wan nahari minar rahman. Katakan, siapa yang menjaga, melindungi kalian baik di malam hari di saat kalian tidur atau di waktu siang? Banyak mara bahaya yang mengelilingi kita baik siang hari maupun di malam hari. Siapa yang menjaga, melindungi kalian baik di waktu malam hari maupun di siang hari? Minar Rahman. Minar Rahman di sini dari Allah yang Maha Pemurah. Maksudnya apa? Allah dalam ketentuannya sebetulnya penuh dengan rahmat. Bukan Allah yang dengan sengaja menimpakan adabnya kepada seseorang,
Tapi orang-orang yang tidak tahu diri, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang berusaha untuk menjauhkan mereka dari azab dan murkanya, mengajak mereka masuk dalam rahmatnya, bukan masuk ke dalam rahmatnya, justru mereka menjerumuskan diri mereka dari azab Allah. Nah sekarang kita mau bertanya, ayah ibu kita tidur, bayi dalam keadaan tidur, berbagai macam ancaman yang bermacam-macam di sekeliling kita dari bala tentara Allah. Siapa yang melindungi kita? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada mata kita sekian makhluk hidup yang terdapat pada tangan kita ini. Allah perlihatkan ya, bakteri-bakteri yang berkumpul pada tangan kita ini. Begitupun sekeliling kita atau bakteri yang berkumpul pada makanan yang kita akan makan, jangan harap kita akan mampu makan. Tapi Allah tutup mata kita dari hal-hal yang tidak perlu kita lihat. Maka jangan mencari-cari. Tapi kalau seandainya Anda menggunakan mikroskop elektronik yang amat-amat sensitif, lalu Anda melihat bakteri yang berkumpul di tangan Anda maupun di makanan yang akan Anda makan, maka jangan harap Anda memiliki gairah untuk memakan makanan tersebut. Seperti Anda menjumpai makanan yang dikerumuni oleh lalat, itu masih tidak sebanding dengan apa yang penuh ya di sekeliling kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih yang melindungi kita semua. Lalu Allah mengatakan balhum an dzikri rabbihim mu'ridun. Tapi sayang, sungguh sayang mereka diberikan peringatan pelajaran oleh Allah, tapi justru mereka berpaling dari peringatan-peringatan Allah. Jadi kalau mereka terkena azab, jangan salahkan Allah. Mereka sendiri yang datang menuju azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina. Apakah mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang melindungi mereka dari kami? La yastati'una nasra anfusihim. Mereka tidak kuasa melindungi diri mereka. Walahum minna yushabun. Dan mereka sendiri tidak akan mampu tidak akan mampu untuk berjaga-jaga dari apa? Dari berbagai macam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal semua adalah makhluk Allah. Bal matta'na haula'i wa aba'uhum. Tapi yang membuat mereka tergelincir, terjerumus, kami berikan mereka kesenangan. Demikian pula orang tua mereka. Hatta tala alaihimul umur. Hingga mereka larut, hajut bersama usia ya. Dari waktu ke waktu mereka menikmati kesenangan. Akhirnya mereka lupa. Mereka lengah, mereka beranggapan mereka adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Ini merupakan hadirin sekalian fakta di hadapan kita. Di mana orang-orang bukan kembali kepada Allah Tuhan mereka dan Tuhan seluruh alam semesta yang menetapkan hukum-hukumnya di alam ini. Justru mereka mempertuhan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Begitu pula hukum-hukum yang Allah tetapkan termasuk mereka mempertuhan sebab. Seharusnya mereka yang diberikan ilmu di samping ilmu mereka, yang berusaha di samping usaha mereka, mereka menyadari betul-betul Allah lah yang membuka dan menutup. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menaburkan rahmatnya. Jangan kalian lupakan Allah karena kalian memiliki berbagai macam sebab yang ada di tangan kalian. Sekarang kita beralih menuju suratul An'am. Menuju suratul An'am. Hikmah di balik adanya berbagai macam bencana dan mara bahaya, termasuk penyakit yang sedang dihadapi oleh umat manusia di muka bumi ini. Bukan hanya sebatas satu negara, satu kota, tapi penyakit wabah yang melanda seluruh mancanegara hingga dinamakan epidemik. Dalam bahasa Arabnya namanya al-jaihah, artinya wabah, penyakit yang betul-betul menyebar, melanda secara luas. Dan sebetulnya ini bukan pertama kali. Dulu ketika penyakit pes ya, menyebar di Eropa hingga menelan 2/3 penduduknya, yang dikenal dengan Black Death, itu menimbulkan kegemparan yang luar biasa. Begitu pula ketika penyakit sifilis ya,
melanda benua Amerika dan Eropa itu, kebanyakan orang pada saat itu yang tadi biasa berzina melarikan diri, itu tidak berani mendekati apa perzinahan. Bahkan mereka takut dari orang-orang yang terkena penyakit tersebut. Tapi kita mau tanya, penyakit ini mengenai orang-orang yang melakukan hubungan-hubungan seks di luar perkawinan, melanda orang-orang yang sudah berumah tangga cara baik-baik. Yang terkena penyakit ini yang melakukan hubungan seks secara liar. Adapun suami istri yang berpasangan dengan baik tidak terkena penyakit ini. Itu merupakan rahmat Allah. Artinya bala tentara Allah hanya menyerang orang yang melakukan pelanggaran, tidak menyerang orang-orang yang berlindung kepada Allah dan mentaati perintah Allah, menjaga dirinya, melakukan sebab-sebab yang mesti dilakukan, tapi dia pasrah berlindung kepada Allah. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyobek penjagaan dan perlindungan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 42. Tadi 41 kan, surat Ibrahim. Walaqad arsalna ila umamim min qablik. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum engkau. Ternyata fa'asaw wa baghaw. Walaupun tidak disebutkan jawabannya, tapi kita fahami dalam hal ini. Mereka menentang seruan ajakan para rasul. Fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Maka kami hukum mereka bil ba'sa, dengan kehidupan yang sulit, yang sempit. Kebutuhan-kebutuhan hidup mereka yang sulit mereka dapatkan, wad-dharra, dan bencana serta mara bahaya, di antaranya penyakit dan lain sebagainya. La'allahum yatadarra'un. Tujuan di balik bencana ini agar mereka kembali kepada Allah, bukan semakin jauh dari Allah, tapi berlari mendekatkan diri berlindung kepada Allah. Pemerintah mengumumkan agar yang bekerja diberikan cuti dan sekolah, bukan mereka bertobat, berlindung, berdoa pada Allah, malah jalan-jalan, ada yang ke Carita, ada yang ke puncak. Ini betul-betul menggambarkan uqul sakhifah, akal yang tidak sempurna sama sekali. Kenapa mereka bukan di rumah mereka? Mereka sholat, mereka berdoa, mereka membaca ayat-ayat suci Al-Quran, mengevaluasi perbuatan mereka selama ini, bukan bersenang-senang, beriforia. Ini bangsa Indonesia, ini bangsa yang hobi dengan euforia. Oleh karena itu, paling mencintai saat libur. Bahkan kita lihat jumlah liburan di negeri kita ini, hari-hari libur luar biasa banyaknya. Juga gemar mencuri-curi waktu kerja. Belum waktunya pulang, meninggalkan apa? Kewajibannya. Datang juga terlambat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarrau." Mengapa ketika datang azab kami kepada mereka, mereka bukan justru merendah, berlindung, memohon kepada Allah. Walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Tapi sungguh benar-benar mengherankan. Hati mereka yang begitu keras, tidak tersentuh oleh ancaman sedikit pun maupun peringatan. Dan syaitan juga menghiasi bagi mereka amal-amal mereka menjadi indah. Bukan mereka kembali kepada Allah, mereka kembali kepada sebab, kepada kekuatan yang mereka miliki. Mereka berusaha untuk menjaga diri mereka dengan kemampuan mereka. Ternyata mereka tidak mampu untuk membentengi diri mereka dari berbagai macam bencana dan bala tentara Allah yang datang pada mereka. Falamma nasu ma dzukiru bi, begitu mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka bagi mereka pintu segala sesuatu, kesenangan, mau apa aja mereka diberikan. Hatta idza farihu bima utu, hingga ketika mereka sedang senang beriforia dengan apa yang diberikan pada mereka, akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun, kami hukum mereka secara tiba-tiba. Kami adab mereka secara tiba-tiba hingga mereka kehilangan harapan dan berputus asa. Allah sudah berikan peringatan, kesempatan mereka tidak hargai. Faquti adabirul qaumil ladzina zalamu, maka berakhirlah orang-orang dan kaum yang zalim. Bukan hanya mereka dibinasakan, bahkan sampai apa? Sampai buntut-buntut mereka juga, artinya mereka dihancurkan secara total.
walhamdulillahi rabbil alamin, hingga muka bumi bersih dari orang yang zalim. Pada saat itu semua orang memuji Allah, walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian setelah itu Allah bertanya, qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat kalian bila Allah subhanahu wa ta'ala mengambil pendengaran kalian, penglihatan kalian, menutup hati kalian? Siapa Tuhan selain Allah yang dapat menganugerahkan kalian apa yang diambil oleh Allah? Undur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Lihat dan renungkan bagaimana kami menguraikan, menerangkan ayat-ayat kami, memberikan mereka berbagai macam contoh dan perumpamaan. Tapi tetap setelah mereka mendengarkan semua ini, ternyata mereka dipalingkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali Allah bertanya, qul ara'aitakum in atakum adzabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku ilal qaumudz zalimun. Katakan pada mereka, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat kalian kalau azab Allah datang kepada kalian secara tiba-tiba, secara terang-terangan? Bukankah yang dibinasakan Allah hanya orang yang zalim? Artinya tentara Allah ini azabnya datang hanya mengenai orang yang zalim, tidak secara serampangan. Oleh karena itu, untuk melindungi negeri kita, bangsa kita, bukan hanya dengan kita menggunakan hand sanitizer, ya. Bukan hanya kita meliburkan diri kita dari pekerjaan, bukan hanya kita berusaha untuk tidak kontak dengan teman-teman kita, tidak berjabat tangan, tapi kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya, menjauhkan diri dari perbuatan zalim, melaksanakan perintah Allah. Ini yang akan menyelamatkan kita. Kalau tidak, hayhata lima terjun. Mustahil kalian akan berhasil untuk melaksanakan apa yang kalian harapkan. Mustahil. Setelah itu Allah berfirman, wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundirin. Kami tidak mengutus para rasul kecuali sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Faman amana wa aslaha, siapa yang beriman dan memperbaiki dirinya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka akan dibebaskan dari ketakutan maupun kesedihan. Tapi sebaliknya, walladzina kadzdzabu biayatina yamassuhumul adzabu bima kanu yafsukun. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka akan terkena azab kami disebabkan kefasikan mereka. Mendustakan ayat Allah, hidup dengan fasik, ini yang akan membuat mereka terkena azab Allah. Nah, sayangnya orang lebih takut pada corona yang merupakan tentara Allah, melebihi takut mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal corona tidak akan bekerja tanpa izin Allah. Akhirnya manusia betul-betul keblinger. Manusia tidak menyadari bahwa mereka dengan langkah mereka melangkah menuju kehancuran dan kebinasaan karena mereka melupakan Allah. Nasullaha fanasiyahum, mereka lupa pada Allah, Allah juga melupakan mereka. Di saat Allah melupakan mereka, siapa yang kuasa untuk melindungi mereka selain dari Allah? Kemudian kita saksikan pada contoh yang lain, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat 63 suratul An'am. Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyah. Katakan, siapa yang melindungi kalian dari kegelapan di daratan, kegelapan di lautan, ketika kalian memohon kepada Allah dengan penuh kerendahan? Kalian berkata, lain anjana min hadhihi lanakunanna minas salihin, minasyakirin. Ya Allah, kalau Engkau selamatkan kami dari bencana ini, kami berjanji untuk menjadi orang yang bersyukur. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Katakan, sesungguhnya Allah yang menyelamatkan kalian dari kegelapan di daratan, di lautan, dan dari berbagai macam mara bahaya dan bencana. Tapi sayang, begitu kalian diselamatkan, kalian kembali mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat-ayat ini, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, mesti kita ingat dan kita camkan bahwasannya
sebab merupakan bahagian dari bala tentara Allah yang tidak akan bekerja melainkan dengan izin Allah. Oleh karena itu kita wajib untuk berusaha, wajib untuk bekerja. Tapi di samping usaha kita, kerja kita, hendaknya kita jangan lupa untuk berserah diri pada Allah. Siapa yang berserah diri pada Allah, Allah akan melindungi dirinya dari apa yang ditakuti. Allah juga akan betul-betul apa? Akan betul-betul melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Nah, datangnya azab ini sebagai peringatan dari Allah karena lupanya manusia. Di negeri kita lihat bagaimana orang-orang yang tidak menginginkan sama sekali kehormatan, kebesaran dan keagungan Allah. Mereka diciptakan oleh Allah tapi mereka enggan untuk tunduk kepada hukum dan peraturan Allah. Sebagai peringatan Allah kirimkan bencana-bencana ini untuk menegur mereka. Kalau tidak sadar juga akan datang yang lebih dahsyat lagi. Oleh karena itu, untuk masuk ke rumah Allah, ke masjid, jangan Anda ragu. Yang penting ya, Anda menjaga kebersihan Anda di saat Anda sakit. Flu atau batuk atau gangguan-gangguan yang lain. Anda jangan masuk ke dalam masjid, akhirnya menimbulkan gangguan. Ditakutkan penularan kepada orang lain, maka Anda orang-orang yang berbuat kezaliman. Tapi di saat Anda sehat, dalam kondisi yang baik, setelah menjaga kebersihan diri Anda, masuk ke rumah Allah dengan penuh adab. Sholat di sisi teman-teman kalian. Berdoa kepada Allah untuk diri kalian, keluarga kalian, dan untuk saudara-saudara kalian sesama kaum muslimin dan muslimat. Jangan Anda takut. Karena Anda dalam rumah Allah, berarti Anda dalam lindungan Allah, di bawah naungan dan jamuannya. Selagi Anda tidak berbuat kezaliman, Anda berdosa, Anda datang memohon ampun, bertaubat kepada Allah, Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian. Setelah Anda membersihkan tangan Anda dengan hand sanitizer, yang hanya merupakan usaha kita sebagai manusia. Anda berjabat tangan dengan teman Anda, tidak ada masalah. Karena orang yang beriman di saat dia menjabat tangan saudaranya, dosa-dosa mereka berguguran. Begitu dosa mereka berguguran, mereka akan masuk dalam rahmat Allah dan dijauhkan dari berbagai macam ancaman dan petaka. Bersedekah, berbuat kebaikan, tidak perlu Anda berpeluk cium saat ini. Tapi Anda jangan sampai juga dipisahkan hingga dari makhluk sosial yang saling membutuhkan bekerja sama, Anda terpisah-pisah, bersembunyi di rumah masing-masing dalam ketakutan. Akhirnya bencana belum datang, Anda mati karena takut. Bencana belum datang, Anda mati karena panik, wal-iyadzubillah. Jadi tetap berjaga-jaga, tetap menjaga kebersihan, makanan yang Anda makan juga dijaga, tapi ingat, jangan lupa berdoa kepada Allah, berlindung padanya. Karena kalau bukan perlindungan Allah, mustahil kita akan selamat. Oleh karena itu manusia jangan sekali-kali merasa dirinya kuat atau pandai. Jadi untuk para dokter yang sedang melayani pasien di rumah sakit, jangan berkecil hati. Jangan Anda merasa khawatir, berdoa. Dan niatkan di hati Anda bahwa ini merupakan jihad, pengabdian di jalan Allah. Seandainya Anda mati sebagai seorang syahid. Karena mati bukan hanya harus di rumah sakit, di tempat tidur tanpa ada penyakit. Kalau sudah datang ajal, Allah akan jemput kita. Tapi dengan niat baik di hati kita, kita akan merasa aman. Di saat kita taat pada Allah, sakaratul maut datang menjemput kita, kita akan merasa aman dan kita harus siap siaga untuk menghadapi saat tersebut. Tapi insya Allah Anda yang melayani orang-orang yang sakit, memberikan pengobatan buat mereka, memberikan harapan buat mereka, Allah juga akan melipat gandakan kesehatan Anda, memberikan harapan yang besar buat Anda. Oleh karena itu siapa-siapa yang menolong saudaranya, Allah akan selalu menolong dirinya. Yang memudahkan urusan akan dimudahkan urusan. Yang memberikan harapan dan doa Allah juga akan berikan harapan buat dirinya. Maka basyiru, berikan kabar gembira, wala tunaffiru, jangan kalian membuat orang lari. Orang-orang yang berdosa, yang berbuat kejahatan, berikan peringatan agar mereka bertaubat. Sedangkan orang-orang yang tidak terkena bencana, ingatkan mereka untuk berdoa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan pada mereka. Kemudian sebagai penutup, di sini hadirin sekalian, saya ingin menyampaikan sebagai harapan buat kita semua, bahwa kita diperintahkan untuk berusaha.
Tapi dengan usaha kita semata mustahil kita akan mampu menyelesaikan pekerjaan kita. Dengan usaha kita menjaga kebersihan mustahil kita akan mampu melindungi kita. Tapi ingat, innallaha yajbur al-qusur wala yajbur taksir. Orang kalau sudah berusaha, usahanya tidak menyampaikan dia pada tujuannya, Allah akan datang dengan rahmatnya membantu menjemput diri. Tapi wala yajbur taksir, orang yang melalaikan kewajiban dia untuk berusaha menjaga kebersihan dirinya, Allah tidak akan tolong diri. Jadi jangan tunggu di rumah mengharapkan rezeki datang, Allah tidak akan menolong. Tapi kalau dia keluar mencari rezeki walaupun usahanya tidak menghasilkan, Allah yang akan menjemput dengan rahmatnya. Sebagaimana dalam satu hadis, orang yang datang kepadaku 1 jengkal, aku akan menghampiri 1 hasta. Yang datang padaku 1 hasta, aku akan datang pada 1 depa. Yang datang kepadaku berjalan, aku akan hampiri sambil berlari. Maksudnya rahmat Allah lebih cepat daripada usaha kita. Jadi Allah akan membantu orang-orang yang sudah berusaha, tapi usahanya tidak menyampaikan dia pada tujuannya. Tapi Allah tidak akan membantu orang yang melalaikan kewajibannya. Jadi mari bersama-sama, jangan panik dan takut. Berlindunglah kepada Allah, berserah dirilah pada Allah. Niatkan apa yang kalian lakukan untuk ibadah pada Allah. Tapi jangan juga menyepelekan hingga kita tidak melaksanakan apa yang harus kita laksanakan untuk menjaga kebersihan kita, rumah tangga kita, dan lain sebagainya. Tapi ingat, bahwasanya corona bukan bekerja dengan kemauan dan sendirinya, tapi dengan izin Allah. Jadi jangan kalian dibuat panik dan mengalami ketakutan. Dan hendaknya kita selalu berserah diri kepada yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, lagi Maha Kuasa. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Kita berdoa mudah-mudahan Allah melindungi kita, keluarga yang kita cintai, anak-anak kita, saudara kita kaum muslimin dan muslimat, begitu pula seluruh anak bangsa kita yang belum menemukan kebenaran dan beriman kepada Allah. Kita doakan agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah, agar mereka kembali kepada Allah semua, agar bersama-sama kita dapat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkumpul di hari akhir di bawah naungan rahmat Allah bersama para kekasihnya dari para nabi, para rasul yang telah mendahului kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ewan dan Noah, telah kita dengarkan tadi renungan di bawah naungan Al-Quran bersama suatu channel atas yang mengambil tema Hatmiyatul Asbab atau hubungan sebab akibat. Jangan mempertuankan sebab. Itulah tadi tema yang disampaikan oleh satu sen. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Muhammad Krishna, Kang Atep, kemudian juga Fahri, mohon pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي أنت الرحمن، يا ربي أنت الرحيم، يا ربي أنت الملك.